Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elsa Randini, NIM @1121211007, Prodi PG PAUD Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan membahas tentang dua kasus yang berkaitan dengan perkembangan kreativitas anak usia dini. Nah, yuk kita simak lagi teman-teman. Mari. Nah, pertama, pendidikan dalam keluarga. Nah, pendidikan dalam keluarga menurut Schollemann pada tahun 1994 secara pengertian psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama. Nah, bersama nih, bersama dalam tempat tinggal bersama, dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin, sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Bahkan menurut Hurlox tahun 2005 menyatakan bahwa pola asuh yaitu sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritasnya, dan juga cara orang tua memberikan perhatian, bahwa asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak. Nah, termasuk cara menetapkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dijadikan contoh atau panutan bagi anaknya. Nah, dengan demikian secara sederhananya dapat dikatakan bahwa pola asuh merupakan proses interaksi antara anak dengan orang tua, dan pembelajarannya dalam pembelajaran dan pendidikannya nanti sangat bermanfaat sekali ya teman-teman bagi aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka menurut Ishan pun pada tahun 1999 dia memberikan beberapa langkah yang dapat dilakukan orang tua yang peran mendidik anak. Nah, yang pertama nih, orang tua sebagai panutan anak, yaitu selalu mencerminkan dan bersandar kepada lingkungannya yang terdekat. Bahkan dalam hal ini pun tentunya di lingkungan keluarga, yaitu orang tua ya. Orang tua harus memberikan teladan yang baik segala aktivitasnya kepada anak tersebut. Nah, yang kedua, orang tua sebagai motivator anak. Anak harus memiliki motivasi untuk bergerak dan bertindak. Apabila sesuatu dorongan dari orang lain, lebih dari orang tua, hal ini pun sangat diperlukan terhadap anak yang masih memerlukan dorongan atau motivasi gitu kan. Dia bisa gitu berarti ternyata bisa nih dorongan untuk aku, jadi semangat nih gitu, hore gitu kan. Pemberian penghargaan, dia senang sekali apabila kita kasih penghargaan sekecil apapun, bahkan memberi harapan atau hadiah yang wajar dalam melakukan aktivitasnya. Nah, selanjutnya dapat memperoleh prestasi dia gitu kan, yang sangat memuaskan gitu kan. Terus yang ketiga ini orang tua sebagai cermin utama anak gitu. Orang tua yang baik adalah orang yang sangat dibutuhkan serta diharapkan oleh anak gitu kan. Karena bagaimanapun mereka merupakan orang yang pertama kali dijadikan sebagai figur gitu kan, dan teladan di rumah tangga. Nah, dan selain itu orang tua juga harus memiliki sifat yang keterbukaan terhadap anak-anaknya nih, sehingga dapat terjalinlah hubungan yang akrab dan harmonis antara orang tua dengan si anak gitu kan. Dan begitu juga berbagai masalah nih, misalnya masalah bagi yang berkaitan dengan pendidikan gitu kan, ataupun yang berkaitan dengan pribadi dia gitu kan, harus terbuka gitu kan. Nah, yang keempat gitu, orang tua ini harus memiliki sebagai fasilitator, yaitu anak. Pendidikan bagi si anak akan berhasil dan berjalan dengan baik apabila fasilitas cukup tersedia. Nah, namun bukan semata-mata berarti orang tua ini harus orang tua yang sedapat mungkin gitu memenuhi fasilitas dia gitu kan, tidak gitu. Yang harusnya diperlukan ini oleh si anak,
dia harus ditentukan saja gitu, ditentukan dengan kondisi ekonomi yang ada gitu kan. Dia tidak memaksa gitu kan, karena orang tuanya gitu kan. Terus kreativitas anak usia dini. Nah, kreativitas ini adalah satu aspek yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini. Nah, proses yang secara kreatif dan inovatif yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sangat menarik gitu kan, membangkitkan rasa ingin tahu anak gitu kan. Kita harus memberikan motivasi anak untuk berpikir yang secara kritis dan menemukan hal-hal yang baru gitu. Bahkan menurut Herlok pun pada tahun 99 bahwa kreativitas merupakan kemampuan atau cara berpikir seorang untuk menciptakan menghasilkan sesuatu gitu kan, sesuatu yang baru, yang berbeda gitu, belum ada sebelumnya, ataupun memperbarui gitu kan sesuatu hal yang sebelumnya gitu, yang belum terjadi gitu, yang udah terjadi. Nah, sedangkan menurut Munandar pada tahun 2004 gitu kan, dia mengemukakan terdapatlah nih beberapa rumusan yang mengenai pengertian secara kreativitasnya, yaitu yang pertama sebagai berikutnya ya. Satu, dia memiliki kreativitas, yaitu kemampuan anak untuk membuat kombinasi baru yang berdasarkan data informasi atau unsur-unsur yang ada gitu kan. Terus yang kedua nih, kreativitas secara berpikir yang kreatif atau berpikir yang divergen gitu kan. Jadi kemampuan yang berdasarkan data atau informasi yang tersedia pun menemukan banyak gitu kan kemungkinan jawaban gitu kan terhadap suatu masalah yang berkenannya, maksudnya gitu ya, adalah yang kuantitas gitu kan, pergunaannya gitu kan, dan keragamannya jawabannya gitu kan. Bahkan yang ketiga juga secara maksudnya tuh operasional gitu kan. Nah, secara operasional kreativitasnya itu dapat kita rumuskan juga sebagai kemampuan untuk mencerminkan kelancaran, keluasan dia, fleksibilitas dia, dan originalitas dia dalam berpikir, secara kemampuan untuk mengoperasikan, mengembangkan, memperinci gitu kan, dan memperkarya gitu. Terus bahkan hanya satu gagasan gitu kan. Terus dia harus sedangkan ciri-cirinya dia juga harus menyangkutkan sikap yang sangat merasa tertantang gitu kan oleh kemajemukan dia, memiliki sikap dan sikap dia tuh kan harus memiliki berani gitu, mengambil resiko dan sikap saling menghargai gitu kan, kemampuan dan bakat-bakat sendiri yang sedang berkembang gitu kan, suasana yang sangat optimal gitu untuk mengembangkan secara kreativitas dia. Kemungkinan tergalinya juga gitu kan bentuk-bentuk kreativitas maksudnya kreativitas ini pun juga terdiri dari yang pertama tuh gagasan adalah misalnya tuh kayak pemikiran yang menghasilkan timbulnya konsep dan menghasilkan berbagai macam pengetahuan gitu kan. Bahkan dia juga dibagi gini teman-teman, misalnya berpikir secara luas. Nah, artinya anak mampu memberikan jawaban atau ide yang tidak terlalu kaku gitu kan, dan memiliki ciri yang sama gitu. Terus mereka juga berpikir secara orisinil, karena artinya orisinil ini anak mampu memberikan jawaban atau ide yang berbeda gitu, sesuai dengan apa yang anak imajinasikan dan belum ada sebelumnya gitu. Terus secara berpikir sangat perinci gitu kan, artinya anak ini mampu melakukan tugas dengan tekun dan teliti secara detail, terstruktur gitu kan. Terus mereka juga sangat berpikir menghubungkan pengetahuan, artinya anak mampu mengingat masa lalu gitu kan. Untuk kita aja sekarang masih bisa mengingat masa lalu gitu kan, dan masa kini ya. Bahkan yang kedua, sikap-sikap adalah perilaku yang dihasilkan oleh seseorang. Terbagi jadi berapa nih? Nah, yang pertama
rasa ingin tahu. Artinya rasa ingin tahu ini anak senang bertanya gitu kan. Terus bahkan dia tidak juga kesediaan untuk menjawab. Artinya anak senang untuk mengungkapkan ide dan pendapat yang ia miliki gitu, senang terhadap pengalaman orang lain gitu kan. Terus berani mengambil resiko, artinya anak tidak takut melakukan kesalahan, senang melakukan sesuatu hal yang baru gitu kan, tidak pantang menyerah gitu kan, berani mengungkapkan gagasan-gagasan yang baru yang ia miliki gitu. Terus percaya diri, artinya yaitu percaya diri artinya anak mampu mengungkapkan berbagai ide gagasan yang anak miliki tersebut gitu. Dia tidak mudah dipengaruhi gitu kan oleh orang lain, serta berani menginspirasikan diri dia gitu. Terus bahkan yang karya-karya terus yang ketiga ini yaitu karya-karya yang merupakan sesuatu yang dihasilkan seseorang, bahkan terbagi lagi menjadi misalnya permainan ini mampu mendifferensiasikan berbagai permainan, terus mampu menyusun berbagai bentuk permainan, terus kerangka anak, tulisan dan menggambar, terus mampu menyusun kerangka berupa tulisan atau cerita, bahkan juga mampu nih menggambar sesuatu yang baru atau mampu memodifikasikan gambar yang anak buat tersebut. Terus sedangkan menurut Herclough 1990 gitu kan, menurut dia kreativitas ini akan menambah jika dihambat oleh keadaan lingkungan sebagai berikutnya, yaitu yang pertama kesehatan yang buruk dapat mematikan kreativitas anak, karena anak tidak kesehatan yang buruk dapat mematikan kreativitas anak karena anak tidak mampu mengembangkan dirinya gitu kan. Yang kedua yaitu lingkungan keluarga yang kurang baik, yaitu tidak memberikan dorongan untuk meningkatkan kreativitas dia gitu kan. Terus yang ketiga adanya tekanan ekonomi ini mempersulitkan anak gitu kan mengembangkan bakatnya, kreatif dia gitu kan. Bila anak membutuhkan dana, misalnya membeli buku nih, dia buku atau mainan gitu kan yang dapat menstimulasikan anak tersebut gitu kan. Terus yang keempat kurangnya waktu luang. Nah, berarti tidak adanya kebebasan pada anak untuk mengembangkan bakat kreatif dia gitu kan. Bahkan terdapat juga beberapa sikap orang tua yang tidak menunjang kreativitas anaknya gitu, seperti orang tua yang cenderung dengan otoriter dia gitu kan. Terus akan sering mengatakan nih pada anak bahwa ia akan dihukum jika melakukan kesalahan. Anak ini dituntut tidak boleh mempertanyakan keputusan orang tua gitu kan. Terus terkadang orang tua juga berada pada kelas sosial tertentu, tidak membolehkan anak bermain dengan anak dari keluarga yang berbeda pandangan gitu kan, serta orang tua yang terlalu ketat mengawasi kegiatan anaknya, dan orang tua yang kritis gitu kan terhadap anak dan menolak gagasan anak dapat mematikan rasa percaya diri anak dalam diri dia. Nah, jangan ya teman-teman, itu tuh sangat berbahaya juga ya bagi anak usia dini, karena mereka anak usia dini ini mental dia masih sangat halus banget teman-teman. Nah, mungkin hanya itu saja ya teman-teman yang saya sampaikan pada 2 kasus yang berkaitan perkembangan kreativitas anak usia dini. Mungkin hanya sampai di sini saja ya teman-teman. Dadah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.